Anda kembali di Sindo Malam pemirsa. Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas akan mengumumkan hasil uji laboratorium terhadap 3 sampel bahan bakar minyak. Sampel didapat saat Komisi 12 DPR menggelar sidak di sejumlah SPBU menyusul terungkapnya mega korupsi di PT Pertamina. Balai Besar Pengujian Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas tengah menguji 3 sampel bahan bakar minyak yakni Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, dan Shell Super RON 92. Sampel diambil saat inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU Pertamina dan Shell oleh Komisi 12 DPR serta perwakilan Lemigas. Menurut Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kurdiana, hasil uji laboratorium akan keluar hari ini. Iya, nanti hari ini keluarin. Tapi belum? Iya, sekarang lagi diselesaikan. Hasil kita ke lapangan kemarin, kan Pak Menteri minta ke lapangan, dibuat tim, kita evaluasi lapangan, dicek, kemarin udah dicek sampai malam. Kan itu dibawa sampelnya ke Lemigas diuji, siang ini kita sampaikan. Lemigas menambahkan pihaknya rutin menggelar uji sampel BBM di laboratoriumnya. Uji sampel kali ini dilakukan menyusul pengungkapan mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, di mana ada dugaan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite yang merugikan negara hingga 193 triliun rupiah. Sementara Pertamina membantah adanya pengoplosan Pertamax. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Komisi 12 Bambang Patijaya mengatakan saat ini belum berencana untuk melakukan sidak di SPBU lain. Menurut Bambang Patijaya, pihaknya hanya pastikan stok BBM untuk Lebaran dan puasa ini aman. Kita lihat sementara ini belum perlu. Kalau memang pun dirasakan perlu, kita akan sidak lagi. Tetapi yang jelas bahwa apa-apa yang kita lakukan ini adalah untuk memberikan rasa tenang. Jangan pula nanti menimbulkan kegaduhan. Ya, jadi intinya kita pingin memasuki bulan Ramadan yang besok ya kan? Ini semua tenang, ya, tidak ada kegalauan, tidak ada kerisauan tentang barang-barang yang dibeli oleh masyarakat seperti BBM. Terjamin, kemudian pasokan tersedia. Pak, bakal ada rapat lagi nggak bersama Pertamina di Komisi? Kita akan lihat situasinya seperti apa. Kalau memang dirasakan perlu, akan kita undang. Tapi sementara ini kita rasakan cukup, dan mudah-mudahan situasi ini dapat berjalan dengan benar, dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tersangka mega korupsi BBM Pertamina kini bertambah menjadi 9 orang. 2 tersangka baru yang juga merupakan bos Patraniaga terbukti melakukan tindak pidana markup atas persetujuan Dirut Pertamina Rifa Syahaan. Kejagung kembali menahan 2 bos Pertamina Patraniaga sebagai tersangka mega korupsi BBM Pertamina. Tertunduk di Borgol saat dibawa penyidik Kejaksaan Agung untuk ditahan. Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patraniaga, dan Edward Corne selaku VP Trading Operation Pertamina Patraniaga. Keduanya membeli RON 90 dengan markup seharga RON 92 atas persetujuan tersangka Rifa Syahaan Dirut Pertamina Patraniaga. Kemudian kedua tersangka baru ini mengoplos RON 88 dengan RON 92 di terminal storage milik tersangka Muhammad Keri Adrianto, anak bos minyak Riza Khalid, dan tersangka Gading Ramadan Judo, dan dijual dengan harga Pertamax. Kerugian mega korupsi ini hampir 1.000 triliun rupiah. Modus ini mirip dengan kasus impor minyak Zatapi oleh Petrol pada tahun 2008 lalu. Terhadap 2 tersangka tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, tadi mulai jam 3 sampai dengan saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan. Kini tersangka skandal mega korupsi BBM Pertamina bertambah menjadi 9 orang.
9 tersangka itu adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jenggala broker dalam kasus ini. Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Dan yang terbaru ditetapkan tersangka adalah Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga, dan Edward Corne, Vice President Trading Operation. Kejaksaan Agung terus menelusuri mega korupsi BBM Pertamina, diantaranya dengan menggeledah rumah Raja Minyak Riza Khalid dan mendalami dugaan keterkaitan Riza Khalid dalam kasus ini. Selain rumah Riza Khalid, penyidik sebelumnya juga menggeledah sebuah kantor di Plaza Asia lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini posko pengaduan masyarakat untuk warga yang terdampak akibat penggunaan Pertamax oplosan dibuka hingga 5 Maret mendatang. Direktur LBH Jakarta Fadil Al-Fatan menegaskan warga bisa mengajukan gugatan kepada negara agar mengembalikan haknya yang selama ini dihilangkan. Nah, ketika masyarakat, warga atau publik merasa dirugikan dengan adanya dengan adanya dugaan pengoplosan RON 92 ini, kami pikir silakan datang kepada kami, adukan persoalan seperti apa, dan kita akan rumuskan dan diskusikan bersama. Kita bisa ajukan gugatan warga negara atau citizen lawsuits untuk meminta negara mengeluarkan kebijakan yang mengembalikan atau memulihkan hak warga negara yang selama ini dilanggar. Kalau konteksnya kemudian implementasi kebijakan yang buruk yang berdampak pada kerugian warga, itu bisa diajukan gugatan perwakilan kelompok atau class action untuk menuntut ganti rugi dari tindakan atau implementasi buruk suatu kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Korupsi ugal-ugalan yang dilakukan pejabat Pertamina berjalan sejak tahun 2018 hingga 2023. Lantas bagaimana modus operandi yang dilakukan para tersangka? Berikut penjelasannya. Dugaan kecurangan dalam impor minyak mentah periode 2018 hingga 2023 ditemukan oleh Kejaksaan Agung. Pada periode 2018 hingga 2023, Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018 menyebut bahwa pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib utamakan pasokan dari dalam negeri. Namun ketiga petinggi Pertamina mendorong impor minyak. Guna memuluskan dibukanya keran impor minyak, ketiga petinggi Pertamina diduga menggelar rapat untuk turunkan produksi kilang minyak. Ketiga tersangka sengaja menolak minyak hasil produksi dalam negeri oleh kontraktor-kontrak kerjasama. Akibatnya, minyak hasil produksi dalam negeri tak terserap dan harus diekspor. Keran impor pun dibuka, namun para tersangka bersekongkol mengatur pemenang tender. Impor minyak mentah dan impor produk kilang pun dipatok dengan harga tinggi. Negara pun rugi 35 triliun rupiah. Tak berhenti di harga tender impor, markup kontrak juga terjadi saat pengiriman minyak mentah dan produk kilang ke Indonesia. Mereka menunjuk agen atau broker yang bersedia memarkup harga beli minyak hingga 13 sampai 15% dari harga pasar. Mereka juga membayar seharga RON 92, namun minyak yang diterima RON 90 atau lebih rendah. Akibatnya, negara merugi sebesar 11,7 triliun rupiah. Mereka juga membuat acuan pemberian kompensasi dan subsidi BBM melalui APBN menjadi tinggi. Akibatnya, pengeluaran negara untuk kompensasi dan subsidi APBN pun meningkat. Lagi-lagi, negara merugi hingga 147 triliun rupiah. Kerugian yang ditimbulkan dari korupsi ugal-ugalan para petinggi Pertamina ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahunnya.
Bila korupsi dilakukan selama periode 2018 hingga 2023, maka kerugian negara mencapai 968,5 triliun rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, setelah dinyatakan pilot PT Stritex memecat ribuan karyawannya. Meski demikian, para karyawan yang terkena PHK mendapat pesangon dan tunjangan hari raya. Ribuan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Stritex terlihat meninggalkan lokasi mereka bekerja. Menurut sejumlah karyawan, mereka telah mendapat surat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sejumlah karyawan terlihat membawa barang-barang dari kantor. Tak sedikit pekerja tersebut yang membawa sebuah mobil pickup untuk mengangkut perabotan pribadinya. Selain itu, terlihat juga para karyawan mengucapkan salam perpisahan antar karyawan. Udah ditandatangani kemarin semua. Apa nih, Bu? Surat PHK itu. Kemarin? Iya. Berapa ini, Bu? Informasinya berapa pekerja yang mendapat surat? Nggak tahu ya, seluruh Stritex Group. Seluruh karyawan Stritex Group. Itu dari perusahaan atau dari kurator? Katanya kayaknya dari kurator. Dari kurator? Iya. Atau dapat pesangon, terus dapat THR. Terkait PHK besar-besaran Stritex ini, Menteri Erlangga Hartarto tak berkomentar banyak. Ia mengaku akan berkomunikasi dengan tim kurator tentang kepailitan Stritex. Ya, nanti ditanya pada tim kurator. Tim kurator nanti dicek oleh Pak Menaker. Sebagaimana diketahui, MA telah menolak kasasi yang diajukan Stritex terkait status pilot yang sebelumnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri PN Semarang. Terkait putusan ini, Stritex akan tutup per 1 Maret 2025. Siang Malam akan segera kembali dengan info menarik lain, tetaplah bersama kami.